Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Yang menyatakan Ferry Sinamo wan prestasi. Dan ketujuh penggugat itu dari 7 nomor perkara, mereka sudah mengajukan memohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Siantar. Itu artinya bahwa para kreditur dengan putusan 7 perkara itu menjadi suatu presentasi dari 126 orang, karena perjanjian di 1126 orang ini adalah bunyinya sama. Bedanya di sana hanya jumlah uang dan waktu. Jadi semua bunyinya sama. Jadi artinya yang 7 ini bisa merupakan presentase dari 126 orang. Selain daripada putusan perdata yang sudah mengatakan ini adalah wan prestasi, juga sudah ada putusan PKPU di Pengadilan Niaga Medan. Putusan pertama telah menyatakan Ferry Sinamo dalam PKPU. PKPU artinya penundaan kewajiban pembayaran utang. Artinya itu sudah dinyatakan Ferry Sinamo berutang. Nah, sehubungan pada waktu yang diberikan, karena ada 270 hari yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan perdamaian, ternyata proposal perdamaian kita tidak tercapai homologasinya. Sehingga pada tanggal 11 April 2022, Ferry Sinamo dinyatakan dalam pilot dengan segala akibat hukumnya. Jelas kita ketahui bahwa pilot itu juga merupakan penyerahan segala harta, artinya berbicara tentang pembayaran utang. Karena Ferry Sinamo tidak mempunyai uang untuk membayar itu, sehingga hartanya lah sebagai pembayar. Dan pada tanggal 7 Juli 2022 yang lalu, kurator Ferry Sinamo dalam pilot, yaitu dari Law Office Banwara and Partner, telah menyita seluruh harta Ferry Sinamo. Segala surat kunci rumah sudah diserahkan. Dan bahkan rekening bank sudah diblokir dan bahkan sudah dilakukan spesimen tanda tangan menjadi tanda tangan kurator. Jadi kalaupun para kreditur yang merasa masih punya uang
itu hanya dapat ditagih melalui kurator. Jadi tadi itu ini perdata dan dikembalikan uangnya melalui harta. Jadi proses ini semua sudah ditangani, atau pembayaran ini semua sudah ditangani kurator. Tidak ada lagi kemungkinan, tidak bisa lagi Ferry Sinamo membayar satu persatu. Sekalipun ada keluarga Ferry punya uang untuk mendahulukan, itu tidak bisa. Karena Ferry Sinamo akan ditangkap. Itu tidak bisa dia melakukan pembayaran itu. Nah, jadi kalau Ferry punya uang sekarang, dia harus menyerahkan ke kurator. Atau kalau ada pun keluarganya yang mau mendahulukan, harus ke kurator. Jadi harus ditagih ke kurator. Jadi semua harta itu diserahkan ke kurator untuk dilelang. Soal apakah sudah dilelang, kami tidak tahu. Itu sudah ke kurator. Jadi pada waktu permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Siantar tempoh hari sudah saya sampaikan kepada para pemohon agar mereka melakukan penagihan kepada kurator. Nah, jadi itu dulu yang boleh kami sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan teman, di sini kami sudah membuat suatu kesimpulan dari kami, yaitu di poin 6, yang melakukan investasi bodong yang disebut-sebut di media maupun dengan demo tempoh hari itu dengan modus trading saham adalah Christopher Simajuntak. Itu sudah ada putusannya, bukan Ferry Sinamo. Ferry Sinamo dan 126 orang kreditur lainnya adalah korban penipuan yang dilakukan Christopher Simajuntak. Ferry Sinamo adalah sebagai perantara antara para pemodal dengan Christopher Simajuntak dalam hal pengiriman modal maupun pengiriman jasa dari pemodal ke Christopher dan Christopher ke para pemodal melalui Ferry. Kenapa waktu itu melalui Ferry? Waktu itu mereka beralasan, para kreditur juga beralasan mereka tidak mengenal persis Christopher Simajuntak. Mereka hanya mengenal pada waktu perkawinan putrinya Ferry Sinamo dengan Christopher. Karena Christopher Simajuntak ini menantu daripada, mungkin teman-teman media sudah tahu, ya kan? Nah, lalu kemudian perjanjian tanah, mobil, dan rekening. Kalau totalnya? Jumlah nilainya saya tidak tahu. Ya, bagaimana saya menilai? Asumsinya bisa nggak? Misalnya diperkirakan ya. Saya juga tidak bisa memprediksi karena begini. Saya hanya melihat surat. Ya. Saya hanya melihat surat. Dan surat itu saya bersama rekan-rekan di hadapan klien saya, Ferry Sinamo, menyerahkannya kepada kurator. Dan kunci rumah. Kunci rumah. Jadi taksiran masyarakat, taksiran bank, dan juga mungkin taksiran apa itu? Nilai KJPP. KJPP yang biasanya menilai itu. Tahu. Maksudnya begini, apakah nilai dari yang disita oleh aset yang disita oleh kurator itu bisa menutupi kerugian para nasabah yang hitung-hitungannya mungkin sampai sekitar mereka cuma 5,6 atau 63 miliar? 54. 54. Apakah memang itu mencukupi untuk mengembalikan kembali modal para investor yang udah? Begini. Di sini ada hal yang perlu juga kita belum mendapatkan informasi berapa sebenarnya nilai tagihan mereka. Karena begini, kita kan pada waktu di PKPU
kita kan ada tagihan yang ditolak. Artinya sudah ada yang terbayarkan. Ya. Sedangkan kreditur menagih uangnya keseluruhan yang seolah-olah belum pernah menerima apapun. Nah, kalau menurut hitungan kami dari 54 miliar itu sudah terbayarkan 28 miliar. Itu terbayarkan itu bentuk success fee atau 5% itu yang tiap bulan, atau memang induk seperti yang disebutkan oleh para nasabah itu? Oh, seperti ini. Itu memang jasa. Disebutkan di perjanjian jasa. Saya tidak perlu berubah apa istilahnya itu, jasa. Nah, jasalah semua itu yang 28 miliar. Iya. Bukan modal awal. Bukan modal awal. Itu prediksi mereka. Tetapi kalau kita lari ke perjanjian, ketika mereka mendapatkan jasa 5%, nah sekarang tadi kan sudah dikatakan ini perjanjian perdata. Kalau membungakan itu masalahnya apakah mereka kerentenir kan gitu. Sehingga kami mohon waktu itu di pengadilan niaga agar dikurangkanlah itu pembayar sekitar 28 miliar. Nah, gini kita hitungan dulu. Bunganya sekitar 2%, pembayarnya 3%, pembayar modal. Nah, gitu cara kita ngitung. Nah, kan gitu. Nah, karena itu sudah perjanjian keperdataan. Itu dasar kita waktu itu. Itu perjanjiannya antara nasabah dengan pemodal itu. Antara versi begini. Karena sudah dinyatakan ini perjanjian perdata. Ya. Kan? Jika itu membungakan uang, maka adalah melanggar hukum apabila bunganya sampai 5%. Nah, sehingga kita menarik ke undang-undang perbankan. Itu kita tawarkan waktu itu. Mereka ini kan gak setuju nih. Tapi kita tolak lah waktu itu. Kalau mereka menagih semua. Nah, kita tolak lah ini. Sebagianlah itu menjadi pembayar, sebagian menjadi jasa. Nah, dengan hitungan kita itu 28 miliar lah yang sudah terbayarkan. Kan begitu. Nah, jadi mengenai jumlah yang mereka terima nantinya, itu hitungannya dilakukan oleh kurator. Ya kan? Dilakukan oleh kurator. Nah, kalau saya melihat sesuai dengan pertanyaan saudara tadi, apakah untuk membayar 54 miliar itu cukup? Kalau cukup itu sudah selesai sebenarnya. Jangankan untuk itu. Yang 20 miliar, yang kalau 54 kurang 28, 26 miliar aja tidak cukup. Tidak cukup. Nah, sehingga Verisinamo untuk diangkat nanti pilotnya di kemudian hari itu tergantung kurator. Bisa saja dia pilot entah berapa tahun. Setiap ada hartanya caplok. Nah, itu nantinya. Karena dalam perkara perdata untuk membayar utang, baik harta yang ada maupun yang akan ada. Jadi, itu nanti tergantung hawas lah itu, hakim pengawas, untuk kapan diangkat pilotnya. Sekarang lagi jatuh pilot, nanti diangkat pilotnya, artinya bersedia. Itu soal pertimbangannya hakim lah ke situ. Itu masalah kalau saya dari segi nilai, saya tidak tahu berapa jumlah, tapi tidak tercukup. Izin Pak, satu lagi Pak, sorry. Dapat selentingan atau harta. Itu 2017. Sedangkan para pesaham itu masuk di 2018 bulan April. Jadi saya tidak tahu kapan yang mereka katakan. Nah, dan setahu saya itu tidak ada pengalihan nama, tidak ada perubahan nama dari nama Ferry menjadi nama orang lain atau hanya saja yang dulunya dari awal itu nama istrinya tetap jadi nama istrinya.
yang nama Ferry tetap nama Ferry. Jadi tidak ada yang dirubah. Sepengetahuan saya. Ya kan? Jadi kalau ada informasi diganti namanya, jelas kalau itu dilakukan setelah ada perjanjian pemisahan harta, itu jelas masalah Ferry. Ya. Tapi kalau itu terjadi sebelumnya, no problem. Oke. Makasih. Oke. Pak Lawyer, boleh tanyakan? Pak Lawyer, tadi kan agak terlambat sih saya memang, tapi udah mulai paham. Artinya harta yang disita oleh kurator dari Pak Tuan Ferry Sinamo, apakah ini nanti ya kan menjadi pembayaran bagi para nasabah? Karena kalau menurut nilai dari hasil sitaan kurator nggak cukup untuk dikembalikan kepada nasabah, kan seperti itu. Artinya dengan kondisi itu, langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak pengacara agar Tuan Ferry Sinamo selamat dalam kasus ini? Pembayaran utang adalah harta. Keseluruhan harta diserahkan. Ketika itu belum cukup, maka ditunggu sampai ada hartanya. Sepanjang dia masih dalam jatuh pailit, masih dalam pailit. Nah, soal sekarang dia supaya memenuhi sampai penuh, terakhir saya bicara atau menanya Ferry, itu tidak mungkin ada, tidak mungkin bisa dilakukannya. Nah, jadi pada saat hari ini atau pada saat dalam waktu masih dalam pailit ini, Ferry Sinamo belum bisa berbuat apa-apa selain daripada hartanya itu. Nah, apakah nanti hakim pengawas memperpanjang jatuh pailitnya, itu urusan hakim pengawas, Pak. Nah, Ferry Sinamo bisa saja dalam pailit 10 tahun, sampai kapan ada hartanya. Nah, bisa saja. Tapi nanti itu tergantung hakim pengawas lah itu. Artinya karena dalam posisi pailit ini kan hukuman tidak akan bisa menjerat beliau dengan kondisi karena ada perjanjian hutang itu tadi, niat baik dari Pak Ferry Sinamo sudah dilakukan. Artinya 20 sekian miliar itu sudah dibayarkan kan gitu. Artinya sisa-sisa daripada hutang yang pertama gitu. Kalau ini sudah dilakukan, sampai berapa lama perpanjangan pailit itu sehingga Pak Ferry Sinamo bisa berpikir jernih untuk apai kasusnya ini? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kapan diangkat pailitnya atau berapa lama dia masih dalam pailit, itu Hawas yang menentukan, hakim pengawas. Hakim pengawas. Akan itu bukan dalam kapasitas kita dan itu tidak ada diatur berapa lama. Nah, jadi hakim pengawas yang menentukan itu. Ketika hakim pengawas melihat atau malah mendapatkan laporan dari kurator bahwa hartanya sudah tidak ada lagi dan tidak mungkin lagi dilakukan, itu bisa saja diangkat pailit. Diangkat pailitnya. Tapi kalau masih ada kemungkinan, bisa saja diperpanjang dalam pailit. Itu deh Pak, itu yang menentukan itu berapa lama, itu Hawas. Bang Ferry, Bang, komunikasi Abang dengan Christopher seperti apa, Bang? Karena dari 60-an miliar itu yang diserahkan oleh dikelola dia, hanya 2 yang ternyata 2 miliar yang diinvestasikan. Nah, ya komunikasi Abang dengan dia seperti apa, Bang? Tanya dulu. Jadi begini, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengacara saya, Pak Victor, mewakili yang lain, bahwa uang itu saya serahkan 63 miliar 865 juta, tadi sudah dijelaskan pengacara. Tetapi pengakuan dia di BAP di Polres hanya 2 miliar yang dilakukan. Nah, itulah yang membuat dia terjerat. Berarti dia melaksanakan penipuan, kan? Sehingga dia sekarang dijatuhkan hukuman 4 tahun ya.
ya kan, di LP sana, ya kan. Nah, jadi justru itu boleh saya katakan uang itu memang saya terima dari teman-teman ke rekening saya, tapi segitu dia datang akan saya transfer kepada Christopher Simanjuntak. Ada buktinya adalah dari perbankan, dan itu sudah dibuktikan di pengadilan bahwa betul uang 63.865 ya, itu saya sendiri. Uang saya di situ 7.150.000.000. Jadi saya juga korban. Daripada si Christopher, termasuk 126 orang. Tapi yang saya kesalkan, ya, yang sewaktu sudah dilaporkan di PKPU Lea, pengacara saya dan saya sudah mengatakan untuk berdamai. Walaupun saya pailit, ya, kalau kepailitan ini di PKPU ada dua keputusan. Kalau salah koreksi ya, pertama adalah berdamai, homologasi, kedua adalah pailit. Jadi saya bilang sama rembuk keluarga, mau nggak kalau kita serahkan semua harta saya, harta ibu saya, istri saya, mau nggak istri saya? Mau. Dibuatlah suratnya, dibacakan di persidangan ya, ya. Tetapi mereka tidak mau menerima perdamaian para kreditur ini. Begini, mungkin tadi pertanyaan Bapak ini, fakta persidangan Christopher hanya 2 miliar dikelola. Iya. Tapi fakta Christopher sudah menerima 63 miliar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana komunikasi Pak Ferry dengan si Christopher? Kok bisa baru tahu sekarang atau pada waktu itu? Iya. Apakah selama ini kalian mengusahai sama-sama? Artinya Tuhan ada Itu dia. komunikasi intens Iya, dengan itu dia. Itu pertanyaannya. Begini. Pertama itu kan menantu saya. Ya. Itu kan menantu saya. Sewaktu hampir sebelum mereka berumah tangga dengan putri saya sudah tanamkan uang saya 1 miliar sama dia. 126 orang ini kenal lama sebelumnya dengan Ferry, yang mereka tahu Ferry Sinamo bukan pegiat saham. Itu satu. Oh iya. Yang kedua, pengelolaan ini tidak dicampuri oleh Ferry. Ferry seperti tadi yang sudah disampaikan hanya perantara menyampaikan modal ke Christopher dan menyampaikan jasa kepada para kreditur. Jadi artinya sepanjang masih lancar itu, Ferry Sinamo tidak pernah menanyakan hal itu. Mulai ditanyakan pada tanggal 21 atau 24 Mei 2021 ketika dia berjanji akan membayarkan sekaligus itu pada tanggal 19 Mei itu karena jadwalnya kan 15. Dia dengan alasan ada waktu itu lebaran. Lebaran. Tetapi ditunggu sampai dibilangnya tanggal 15 nggak bisa, sehingga tanggal 19. Tanggal 19 juga tidak dikirimkan. Ferry Sinamo bertanya, ada apa? Ya kan? Barulah dia dipanggillah keluarganya atau orang tuanya dari Badige, ditanya Elan di situ di tanggal 24 itu diakuinya lah bahwa dia hanya mengolah 2 miliar. Jadi di situ baru dia tahu. Jadi urusan pengelolaan itu tidak pernah dipertanyakan oleh Ferry. Artinya masih sebatas aman-aman, nggak pernah pedalnya ya? Ya, nggak pernah. Iya. Sama saja. Saya pun mungkin seperti itu. Iya. Karena menantu. Iya. Apalagi karena menantu. Begini, Bang Ferry, sesuai dengan poin 6. Sesuai dengan fakta yang melakukan penipuan itu Christopher Simanjuntak dan Abang bersama 126 kreditor ini adalah korban. Terus tindakan Abang terhadap Christopher Simanjuntak ini apa, Bang? Ya sudah saya laporkan dia ke polisian itu. Makanya sekarang sudah ditahan. Yang melaporkan itu apa? Saya sendiri tanggal 27 Mei 2000. Iya, 27 Mei 2021. Saya melaporkan ke Polres Kabupaten Santa. Oh, berarti penahanan diri atas laporan Abang? Saya melaporkan. Bukan atas nama, bukan kreditor yang 126? Tidak. Tetapi pada waktu itu polisi menanyain saya, yang 63 miliar 865 ini uang siapa saja. Saya uraikan semua.
yang 126 tambah saya 127. Uang pribadi saya di situ 7 miliar 150 juta. Nah, itu. Jadi memang ya sudah kita katakan dari awal, begitu dia dipanggil oleh polisi, ya dimintain keterangan, ditambah saksi-saksi, ya benar, dan dibuktikan dengan transaksi uang para pemodal ini kepada dia sebanyak 63 miliar 865 tadi melalui rekening orang. Ada bukti-bukti lengkap, Pak, ya? Lengkap. Dia di persidangan pun terbukti kok. Jadi Bang, pengakuan dari Christopher itu kepada Abang setelah adanya laporan itu, kemana semua duit itu dibuat Bang? Apakah memang kalah trading saham atau gimana? Makanya sampai hilang berapa 60 sekian miliar itu? Di dalam BAP-nya dia bilang dia hidup berpoya-poya. Di persidangan. Di persidangan, ya. Dan makanya ada mobilnya 2, ya kan, Le? Ya, ada, pokoknya kita ada tanahnya 1, dapat dibuktikan itu dari uang kejahatan ini, dari uang saya kirim, dikembalikan, hakim memutuskan diberikan kepada si Ferry. Jadi gini, supaya pertanyaannya jadi jawab. Pengakuan si Christopher itu, uang itu tadi hanya dikelola 2 miliar. Selebihnya berfoya-foya, dan seberapa kemana saja, bagaimana caranya saya tidak tahu. Soal foya-foyanya, ya, soal hal itu. Jadi yang jelas foya-foya, beli barang, kasih keluarga, menyita hartanya, tidak perlu menggugat lagi, hanya menyita kalau ada. Misalnya ada dilihatnya di singkil sana hartanya, sita, tunjukkan, ambil. Silakan aja, siapa tahu Ferry Sinamo masih ada menutupi, belum jujur kepada saya. Belum jujur kepada kami. Atas nama Bang Ferry Sinamo. Iya. Atas nama Ferry Sinamo. Nah, begitu diketahui wah, iya. Ambil. Nah. Dan kalau Ferry Sinamo diketahui menutupi, itu masuk penjara. Nah, itu dia. Nah, jadi tuntutannya hanya keperdataan, Bung. Ya, tidak ada hukum lain. Pidananya, saya dalam telah hukum ini beberapa kali sudah lakukan telah hukum ini, dan juga dari beberapa guru besar sudah mengatakan bahwa ini tidak ada pidananya dan ini murni keperdataan. Tidak ada penawaran dari si Ferry kepada para kreditur untuk menanamkan modalnya. Tidak ada. Di tahun 2017 Ferry Sinamo sudah menyerahkan uangnya kepada Christopher, tahap pertama 1 miliar, berapa lagi itu, sebelum menjadi menantunya. Ketika pesta, ada 2 kali dilakukan pesta di Baligi dan di Siantar ini, para kerabat dan keluarga kan diundang tentunya. Di situ diketahui, mereka mengetahui bahwa Christopher Simajuntak punya usaha seperti itu. Dan juga mereka melihat bahwa Ferry Sinamo selalu ganti-ganti kendaraan apa segala macam. Nah, itu ditanya, bagaimana kamu bisa, padahal pada waktu itu dia masih pengangguran, baru keluar dari Nalum kan. Itu dia. Sehingga dia cerita, saya punya uang di Christopher Simajuntak, saya ikutlah, saya tidak mau. Seperti itulah. Jadi terus ini ditolak. Semasih pacaran Christopher dengan anaknya si Ovi, itu terus ditolak Ferry Sinamo. Tapi Christopher selalu mengatakan, ajaklah Pak, terimalah Pak, seperti itu. Nah, jadi Ferry Sinamo tidak mau. Begitu menjadi menantu, berbondong-bondong datang. Itu dia. Masa hanya kau aja yang makan, masa hanya kau aja yang dapat keuntungan, seperti itu. Jadi tidak ada Ferry Sinamo mencari nasabah. Semua ditandatangani di rumah Ferry. Perjanjian itu semua ditandatangani di rumah Ferry, tidak ada tempat lain. Nah, jadi artinya di situ bisa kita ketahui Ferry Sinamo tidak pernah mendatangani itu di rumah si A, di rumah si B, di Kotung, di Natur, nggak pernah. Itu juga sudah, ini kan hanya segini. Sebenarnya kalau cerita ini semua, ini kurasa 3 rim nggak cukup, ya. Termasuk bukti-buktinya. Tadi sudah saya katakan awal mulanya mereka mengikat diri dengan Ferry Sinamo. Yang kedua, mereka ini para kreditur
ini mulai 2019 sudah melakukan gagasan untuk bersilaturahmi supaya saling kenal. Ya, waktu itu. Nah, 2019. Cuman karena ada halangan entah apa itu, entah COVID atau apa saya tidak tahu. Waktu itu nggak jadi. Sehingga dilakukanlah di Niagara. Yang melakukan itu semua kreditur. Tidak ada campur tangan Ferry di sana. Kepanitiaan semua kreditur. Mungkin ada tercatat di situ. Nah, termasuk di situ Hasudungan, ya termasuk ya? Ya, Leonardo Hasudungan, Johnson Barus, Timothy, Job. Siapa? Saya tidak tahu siapa saya, karena saya tidak ada di situ semua. Karena saya bukan nasabah, karena saya bukan pemodal, bukan kreditur. Waktu itu. Nomor 4. Cuman saya diundang oleh panitia itu waktu itu. Nah, dan mereka bayar sendiri, Masing-masing. bayar kamar semua, makannya. Tidak difasilitasi oleh Ferry Sinamo, tidak. Nah, mulai 2019 itu gagasan itu sudah ada, tapi baru dilakukan di November 2020. Itu dulu. Lalu kemudian mungkin tadi pertanyaan dari baju merah tadi. Itu ada 5 ditutupi. Itu tadi kan? Harta yang 5 ditutupi. Aset, ya kan itu. Nah, dulu sewaktu penawaran kita perdamaian, ada surat dari Nyonya dari Ito itu mengatakan apabila mau menerima perdamaian ini, harta saya akan diserahkan. Ada 5 item. Ditolak ya? Nah, karena ditolak, sehingga ditariklah harta itu. Itu dia Pak. Nah, dasar mereka menggugat adalah perjanjian antara mereka dengan Ferry Sinamo. Di sini menutupi diri, makanya waktu digugatan mereka, saya karena gugatan sederhana tidak bisa dieksepsi Pak. Ya, tapi tetap saya lakukan eksepsi. Waktu itu bahwa gugatan mereka sebenarnya kurang pihak. Harus digugat juga sebenarnya Christopher pada waktu itu. Nah, tetapi karena memang di perjanjian itu tidak tersebut nama Christopher sebagai pihak, maka hakim berpendapat hubungan hukum itu antara Ferry dengan masing-masing kreditur. Itu dia. Nah, waktu itu sudah mau kita lakukan gugatan kepada Christopher Simajuntak. Jadi aku bilang sama Ferry, kalau bisa kita himpun mereka semua, kita gugatlah Christopher Simajuntak. Tetapi karena sudah permasalahan sudah seperti ini, ributnya tidak mungkin lagi untuk memberikan kuasa atau untuk mau bekerja sama lagi dengan Ferry Sinamo. Nah, bersalah yang dimaksud di sini beda bersalah, beda ingkar janji Pak. Nah kan? Kalau bersalah berarti ada hukum yang dilanggar. Jadi kalau ingkar janji hanya perjanjian yang tidak dipatuhi. Oke nih, silakan saja karena sekarang kan masih dalam proses dan mereka harus melakukannya sesuai dengan prosedur. Karena laporan yang ada maka polisi akan mengarahkan ke pidana, akan begitu. Nah, tetapi polisi tidak bisa bertindak sendiri mengatakan itu pidana, karena harus dilakukan beberapa kali gelar dan pendapat para ahli. Nah, oke, silakan. Nah, soal berpendapat. Tapi kan sampai hari ini belum ada SP2HP yang mengatakan bahwa Ferry Sinamo sebagai TSK. Belum. Nah, ya udah. Jadi artinya kita berbicara fakta aja lah Pak ya. Rugi sendiri, untung sendiri. Karena begini, mereka mengetahui uang ini dikelola oleh seseorang. Ya. Seseorang sudah dinyatakan bersalah, tidak mengelolanya dengan benar sesuai dengan kesepakatan. Kalau job selesailah semua. Ya. Itu ada pendapat seperti itu, tapi saya tidak perlu katakan bahwa langkah apa yang akan ditempuh. Sebenarnya tidak ada lagi yang akan ditempuh. Semua sudah. Tinggal mendapatkan surat dari polisi. Apakah SP3, apakah SP2HP.
yang muncul nantinya. SP2P untuk meningkatkan kepada apa? Kepada yang lebih tinggi ataukah SP3. Tapi yang jelas sampai saat ini kita sudah cukup melakukan semuanya. Nah, beberapa orang yang telah melaporkan perkara ini dari antara 126 orang ini sudah ada melaporkan di Polda, dan Polda sudah menghentikannya, sudah di SP3 kan. Nah, Polda sudah meng-SP3 kan laporan di Polda itu yang atas nama Haryanto Siagian, mantan jaksa Kasipitsus itu. Nah, itu sudah dinyatakan tidak ada tindak pidananya dan sudah dihentikan penyelidikannya. Kasus yang sama. Saya tidak tahu Polres akan berbeda pendapatnya. Sebenarnya mereka tidak perlu demo kepada siapapun. Kalaupun merasa belum puas atas perbuatan, atas yang mereka teriak, atas upaya-upaya yang mereka lakukan, mereka hanya bisa mendemo kurator. Nah kan? Ferry Sinamo sudah sudah menyerahkan semua yang dimilikinya. Silakan aja, cukup tidak cukup. Kalau Anda merasa belum cukup, silakan tunggu aku mencari harta lain lagi. Jadi di pidana sudah bisa kita tarik benang merahnya bahwa penitipan itu ada merupakan suatu perjanjian untuk diteruskan kepada seseorang yang mengelola, untuk dikelola. Jadi begitu pengertian penitipan itu. Begitulah pengertian penitipan mereka itu. Sekarang kita menitipkan sesuatu kan ada dasarnya, Pak. Tidak mungkin begitu saja sekonyong-konyong saya titipkan uang kepada Bapak tidak ada jenturungnya mau kemana. Kecuali Bapak punya usaha sendiri. Tadi kan sudah saya katakan, 126 orang itu mengetahui Ferry Sinamo bukan pegiat saham. Tapi mereka melakukan penitipan itu untuk saham. Nah kan itu kan. Lalu perlu dipertanyakan, siapa sebenarnya yang punya saham? Bukan efes ya? Nah, bukan efes. Dan mereka tahu. Orang lain bukan nggak tahu, mereka tahu. Inilah pertemuan di tanggal 27-28 November 2027 di Niagara, di mana Christopher menjelaskan tentang pengakuan dia yang mengelola uang seluruh para peserta, seluruhnya datang dengan membayar sendiri. 27 sampai 28 November 2020. Pelapor yang penyidiknya adalah ini Swandi. Lapornya Rugun. Nah, jadi mereka di situ. Nah, jadi soal mereka melakukan demo-demo itu mau menutupi fakta. Menurut saya, menutupi fakta. Lalu kemudian apa yang diserahkan? sosial. Di pertemuan itu salah satu bahasan mereka adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi saya tidak tahu ini karena fotonya ini. Ini Christopher menyerahkan kepada Leonardo sebagai ketua di bidang sosial itu. Christopher menyerahkan kepada Leonardo Penitua Leonardo Majunta SHM Hum ya sebagai ketua mengelola sosial itu nantinya. Jadi ini kita lihat orang-orangnya. Banyak sebenarnya dokumennya, tapi ya, jadi dokumennya ada. Jadi artinya tanggal 27-28 November 2020 itu Christopher sudah menjelaskan semua di situ. Walaupun ini pertemuan tertunda ya. Yang tertunda seharusnya sudah sebelumnya diajak mereka untuk ketemu dengan Christopher. Tapi tidak bisa, terlaksananya hanya tanggal 27 dan tanggal 28 November 2020 dan penelitiannya pun mereka. Ketua penelitiannya Thomson Pangribuan. Ketua panitia. Thomson Pangribuan. Dan terpilih di situ sebagai ketua
organisasi sosial ini adalah Penitua Leonardo Simanjuntak SHMU. Nah, itu dia. Jadi perlu juga kami sampaikan, saya tidak tahu bagaimana masyarakat kita ini ya, tidak pernah mau jujur, sekolah tinggi untuk tidak jujur. Di sini masih, bahkan di pengadilan juga, Hasidungan ini, Leonardo Hasidungan sempat mengatakan tidak mengenal Christopher Simanjuntak. Lalu saya tunjukkan aktenya bahwa mereka punya akte bersama, tersebut nama-nama mereka, di situ baru dia ngaku. Itulah saya tidak ngerti. Ketika saya tidak bisa memberikan bukti, dia masih mengatakan tidak kenal dengan Christopher. Kutunjukkanlah ada akte di antara mereka, Christopher dan dia, satu akte, baru dia ngaku. Jadi saya tidak tahu bagaimana. Soal bagaimana supaya mereka tidak melakukan hal itu, saya tidak bisa jamin, ya kan? Karena saya sudah menganggap ini terlalu banyak. Ya, apakah ada keinginan tertentu? Ataukah ada yang punya keinginan? Nah, saya tidak tahu soal hal itu. Jadi saya tidak bisa untuk menghambat mereka untuk tidak melakukan apa saja. Tapi saya mohon dalam forum ini, dalam pertemuan ini, saya mohon supaya kita masyarakat ya jujur saja terhadap kasus yang dihadapinya. Saya juga prihatin terhadap mereka-mereka ini yang dimana uang mereka tidak dikembalikan, apalagi yang baru 2 bulan. Kalau Suandi sudah lebih dari uangnya, sudah lebih dari 2 mil, tapi masih membuat laporan. Sudah dapat untung banyak. Hah? Sudah dapat untung banyak. Justru di situ Pak ya. Nah, jadi udah banyak untung dia, tapi masih juga melakukan. Ada apa di balik itu? Dia menghapus semua pertemanannya dengan Ferry, ya kan? Nah, saya tidak tahu sejauh mana keintiman mereka, saya tidak tahu. Tapi saya yakin mereka cukup sering berjumpa, sering satu hotel, sering satu kamar, itu pasti terjadi. Tetapi masih bisa seperti itu, saya tidak tahu apa yang membuatnya, saya tidak bisa katakan. Nah, kalau tidak ada lagi sebagai akhir atau closing statement yang saya katakan, bahwa putusan hukum sudah jelas menyatakan yang melakukan penipuan adalah Christopher. Ferry Sinamo dan 126 orang lainnya adalah korban Christopher. Karena ada perjanjian antara Ferry Sinamo dengan 126 orang lainnya, oleh pengadilan mengatakan itu adalah perjanjian perdata, maka putusan perdata mewajibkan Ferry Sinamo untuk membayarnya. Itu dia. Baru yang terakhir saya sampaikan melalui forum ini, agar masyarakat kita lebih bijak, lebih gentleman dan jujur. Karena saya pun kalau saya menangani perkara, klien saya harus menyampaikan yang jujur. Karena dengan kejujurannya lah saya bisa membelanya, ya kan? Saya tidak bisa membela orang yang tidak jujur. Karena bagaimanapun akan ketahuan suatu saat. Saya akan malu nanti suatu saat hukumannya malah lebih tinggi daripada yang kuprediksi. Nah itu, jadi itulah supaya pers juga membuat berita ini berimbang, tidak terlalu menyudutkan mereka. Saya sudah katakan tadi, mereka juga memang korban. Saya sudah katakan sama-sama korban dan Ferry. Cuman itu sama-sama korban. Nah, korban penipuan. Nah, soal tuntutan kepada Ferry itu karena ada perjanjian. Itulah terakhir daripada yang saya sampaikan. Selamat sore, terima kasih. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris,
Cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support kris seperti OVO dan Link Aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.